Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Politik kita itu dikerdilkan di dalam ide. Itu pentingnya kampus mengambil alih ide itu untuk diucapkan lebih lantang. Saya mau tahu misalnya, kalau Ganjar diundang ke sini, ngomong tentang artificial intelligence, bisa nggak? Jangan-jangan yang ada memang artificialnya aja, intelijennya nggak ada. Undang Erick Thohir ngomong di sini itu, kita mau tahu apa dia dokter beneran dari Brawijaya? Berapa banyak uang yang dia pakai untuk membeli ijazah itu? Kita mau fair, kita mau tahu. Karena dia pejabat publik, maka kita mau tahu. Kan kita nggak pernah dengar Erick Thohir ikut universitas kuliah, tiba-tiba jadi dokter. Kita mau tagih rektor Brawijaya itu dibayar berapa? Mesti terang-terangan buka, karena dia pejabat publik. Dan pada akhirnya kita tahu dia ditolak oleh mahasiswa. Bayangin, calon presiden Erick Thohir ditolak oleh mahasiswa Brawijaya. Itu tamparan intelektual luar biasa. Mestinya dia bunuh diri. Iya. Etika itu yang nggak ada di kita tuh. Sahabat TZ, ada dua kabar yang menarik, satu dari Erick Thohir, satu lagi dari Henry Satrio. Tapi kemudian bisa nyambung dengan cukup epik. Yang pertama adalah ketika seorang Erick Thohir bicara dalam sebuah forum, dia mengatakan bahwa ada perbedaan yang cukup mencolok antara Gen Z di negara luar, di barat barangkali begitu ya, dengan Gen Z yang ada di Indonesia. Gen Z di barat itu dia sudah mandiri, sudah bisa menghasilkan uang sendiri dan sebagainya. Tapi Gen Z di Indonesia masih mengandalkan orang tuanya, masih nebeng ke orang tuanya. Maka kita akan melihat sosok yang dimaksud oleh Erick Thohir kita kaitkan dengan Kaisang Pangarep. Yang dia bicara katanya mau maju di Pilgub Jakarta sebagai wakil gubernur. Kemudian geser pengen jadi gubernur di Jawa Tengah. Geser balik lagi ke Jakarta, pengen jadi gubernur Jakarta. Kemudian ternyata elektabilitasnya 1%, balik lagi ke Jawa Tengah. Sebentar lagi jangan-jangan turun lagi ke saya jadi wali kota Solo aja deh. Jangan-jangan memang yang tepat untuk Kaisang wali kota Solo. Karena kalau mau mengikuti rekam jejaknya Jokowi yang sukses berhasil menjadi presiden, awalnya ya dari wali kota Solo. Yang itu diikuti oleh Gibran. Jadi success story itu memang biasa diikuti gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Kita lihat thumbnailnya, rencana Kaisang 1, 2, 3. Arti maksudnya rencana pertama, rencana kedua, rencana ketiga. Plan A, B, C, D, E, F, G. Jadi rencana Kaisang yang pertama inginnya jadi Pilgub Jateng. Yang kedua ya kalau nggak sulit melawan Anies Baswedan, Pilgub Jakarta ya. Sulit lawan Anies, Pilgub Jateng deh. Kemudian ya berat juga ternyata. Ya udahlah, Solo. Tapi arah ke sana sudah mulai. Misalkan dengan siapa calon yang dari Gerindra yang cukup elektabilitasnya tinggi di Jawa Tengah ditarik menjadi wakil menteri. Jadi diarahkan, diatur-atur. Wah, luar biasa ya ini Pak Jokowi memang ahli strategi politik. Solo walau anak penjual daging, kalau PDP yang ngusung pasti jadi walkot. Cuk hat-trick. Kalau begitu di Solo kalah dong ya. Karena Kaisang tidak mungkin diusung oleh PDIP. Kita akan lihat yang sebenarnya di Solo dan Jawa Tengah itu adalah kandang banteng atau kandang Jokowi. Sebetulnya kandang kurang cocok ya, masa disebut kandang? Kandang kan buat binatang ya. Tapi ya kita tahu lah maksudnya kan ke arah sana. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud oleh Erick Thohir. Mungkin ketika Erick Thohir melihat ini terkekeh-kekeh juga, bisa juga disambungin ke sini ya. Yang pasti adalah kapasitas dan kapabilitas hari ini kalah oleh isi tas dan fasilitas. Iya kan?
Mau tak punya rekam jejak, mau rekam jejaknya buruk, tidak masalah. Yang penting ada isi tas, ada fasilitas dari kekuasaan. Cukup bagi-bagi gitu ya. Dan apa yang kita sampaikan ini untuk mengingatkan rakyat semuanya, terutama sahabat SJ, untuk tidak terjebak pada framing-framing yang bertebaran, terutama dengan munculnya para buzzer yang sudah didanai kembali untuk menyerang individu-individu yang kritis kepada kekuasaan. Nanti bilangnya radikal, Yaman, sakit hati. Kita sedang bicara Indonesia ke depan, kita sedang move on, kan begitu. Tapi kalau narasi-narasi mereka yang tipis atau bahkan tidak ada, ya template saja. Nanti disebutnya Yaman, disebutnya politik identitas, disebutnya sakit hati, gitu. Nggak ada narasi lain selain itu semua, ya. Jadi kita akan coba paparkan. Ini yang kita sampaikan bukan hoax. Jauhlah kita dari hoax-hoax yang begitu. Kita tampilkan apa yang para pejabat sampaikan. Itu gitu. Suka ada yang bilang, SJ nih hoax doang. Hoax gimana? Kita tampilkan kok beritanya. Nih, Detik Finance. Erick Thohir bandingkan Gen Z luar negeri mandiri. Di RI nebeng orang tua. Siapa maksudnya? Ya mungkin maksudnya Kaisang Pangarep dan Gibran. Gibran nggak mungkin kepilih kalau nggak ada Jokowi. Kaisang juga sama. Nah, tinggal Kaisang ini ada di antara gitu. Sekarang masih menjabat Jokowi, Oktober Jokowi lengser, itu kalau sesuai konstitusi ya. Kalau ada konstitusi yang lain, maksudnya ada gerakan luar biasa dari rakyat, kan bisa terjungkal sebelumnya. Tapi anggaplah 20 Oktober. Nah, sedangkan pemilihan pilkada itu di 27 November. Masih ada jeda waktu. Oktober, November, 1 bulan gitu. Apakah 1 bulan terakhir itu penancapan kekuasaan Jokowi masih kuat? Atau malah luruh seluruh-luruhnya? Sehingga Bobi di Sumatera Utara kalah, Kaisang di Jawa Tengah kalah. Mau Jawa Tengah, mau Jakarta nih yang benar. Kemudian siapa lagi? Mantan ajudan Prabowo di Wali Kota Bandung kalah. Tapi Prabowo yang memimpin kali ya. Beda cerita sama Jokowi. Mungkin bisa menang gitu, dengan cengkraman kekuasaan hari ini. Kita lihat ceritanya. Jadi dia sedang bicara tentang ekonomi digital Indonesia yang katanya mencapai 4.500 triliun di tahun 2030. Bukan sekarang, prediksi. Tapi kan kalau kita lihat hari ini bagaimana kekuasaan mencengkram, mengkooptasi seluruh instansi negara, sulit juga ya kita berkembang kalau betul-betul yang didahulukan adalah orang ordal-ordal saja. Nah, bicara begitu, kita langsung ke intinya. Namun Erick mewanti-wanti, jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini tidak disertai dengan pemerataan ekonomi. Ia lantas mengungkap sebuah laporan yang mengejutkan. Berdasarkan laporan beberapa survei generasi Z atau Gen Z, yakni mereka yang lahir antara tahun 97 hingga 2017, di luar negeri bisa mandiri dan punya ekonomi mandiri. Tapi itu berbeda dengan Gen Z yang ada di Indonesia, di mana mayoritasnya masih tergantung pada orang tua. Dan itu dicontohkan oleh Gibran dan Kaisang dan Bobi. Ini ucapan Erick Thohir yang saya sambungkan langsung pada contoh tertinggi yang ada di Indonesia, ya keluarga Pak Jokowi.